Untuk mengetahui prospek daya tahan rupiah pada pekan depan, kita telah bersama dengan Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata. Baik, Pak Joshua, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami di Closing Market. Baik, Pak Joshua, seperti apa pergerakan rupiah hingga sore ini dibandingkan dolar Amerika Serikat dan juga mata uang regional lainnya? Ya, kalau kita lihat secara umum rupiah masih bergerak stabil ya di kisaran 14.100, kurang lebih pada penutupan hari ini cenderung tidak bergerak jauh dari penutupan hari sebelumnya, hari kemarin. Meskipun memang pada perdagangan hari ini rupiah cenderung agak sideways ya, tadi sempat cenderung melemah tapi kembali ditutup memangkas pelemahan sebelumnya sehingga rupiah bergerak penutupannya masih di kisaran 14.100. Dan kalau kita lihat juga secara umum sebenarnya dalam sepekan ini rupiah cenderung kurang lebih memang cenderung cukup stabil ya. Ini kalau kita lihat dari sisi meskipun memang agak sedikit melemah ya, sekitar 48 poin dari penutupan minggu sebelumnya. Tapi di sisi lainnya kita melihat bahwa dolar indeks ataupun kinerja US dollar terhadap mata uang utama ini cenderung juga mengalami tekanan ya setelah kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu ataupun hari ini tadi ada berita bahwa pembayaran kupon dari bond obligasi Evergrande sudah terbayarkan sehingga memang ini akhirnya memberikan risk sentimen positif ya khususnya buat emerging market meskipun memang ada risiko di sisi lainnya terkait dengan kenaikan dari imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat US Treasury yield yang saat ini sudah mendekati kurang lebih sekitar 1,08% ya, meskipun secara week to date ataupun secara minggu ini memang ini naik sekitar 11 basis point ya. Tapi kalau kita lihat secara umum rupiah masih cenderung stabil meskipun agak melemah tipis selama sepekan ini. Oke, rupiah cukup stabil pada pekan ini meskipun sempat mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat Pak Joshua untuk permintaan dolar Australia yang terpantau meningkat begitu, apa sebetulnya pemicunya dan bagaimana pengaruhnya bagi rupiah? Ya, kalau kita lihat di sini bukan hanya dolar Australia ya, tapi kalau kita lihat secara week to week ya, ini ada New Zealand dollar dan juga Australian dollar dan juga Swiss franc ya. Ini beberapa currency yang memang cenderung menguat ya, yang tadi kami sampaikan bahwa dolar indeks cenderung mengalami pelemahan ya, dan ini menguntungkan beberapa currency yang terkait dengan komoditi. Dan juga kalau kita lihat juga dari sisi komoditas meskipun secara umum ada beberapa komoditi yang cenderung turun ya dalam sepekan terakhir ini seperti batu bara, karet alam, tapi CPO dan juga oil price ini masih naik tipis ya, sehingga itu juga menguntungkan ataupun mendorong permintaan terhadap commodity related currencies termasuk juga Australian dollar. Pak Joshua, kemudian kalau terkait dengan perkembangan arus modal asing, ini perkembangannya seperti apa terkait dengan arus modal asing ini di pasar keuangan Indonesia hingga sore hari ini, dan prospeknya sampai dengan akhir Oktober kira-kira akan seperti apa? Ya, kalau kami mencatat di sini bahwa secara week to date ya sampai dengan per Kamis kemarin itu masih tercatat net inflows ya, baik di pasar saham ataupun kepemilikan asing di pasar SBN ini masih tetap naik. Meskipun secara month to date kepemilikan asing di SBN cenderung turun tipis ya, sekitar 203 juta US dollar. Tapi di sisi lainnya investor asing ini masih membukukan net buy ya, sekitar 117 juta US dollar. Jadi netnya memang di sini investor asing masih cenderung cukup positif untuk masuk di pasar saham meskipun memang masih agak ketahan di pasar obligasinya. Tetapi kita melihat bahwa sampai dengan akhir bulan ini kalau kita melihat ada beberapa sentimen ataupun beberapa data yang akan dinantikan, tentunya data-data ekonomi Amerika Serikat yang tentunya ini akan sangat mempengaruhi ekspektasi dari kebijakan The Fed ya, yang diperkirakan di pertengahan November hingga pertengahan Desember tahun ini akan mulai melakukan tapering, sehingga memang ini akan turut mempengaruhi juga pergerakan dari inflows di pasar keuangan domestik. Tapi kami melihat bahwa daya tarik
investasi Indonesia, baik dari pasar saham ataupun pasar obligasi masih tetap menarik, sehingga kami melihat secara keseluruhan untuk bulan Oktober ini masih berpeluang untuk mencatatkan net buy secara umum. Oke, pasar Indonesia masih dianggap menarik. Kemudian seperti apa kira-kira selera risiko investor untuk pasar obligasi hingga akhir Oktober? Kemudian terutama juga yang diterbitkan oleh perusahaan, Pak Joshua. Ya, jadi Patricia, kalau kita lihat secara umum kondisi dari minat investor asing itu masih cukup baik pasar obligasi, dan ini juga dipengaruhi meskipun memang tadi ada tekanan ya dari US Treasury yield-nya agak meningkat, khususnya yang short term tenor yang 2 tahun, sehingga memang kecenderungannya memang yield curve dari US Treasury ini agak flattening. Tapi kita melihat bahwa pasar obligasi domestik ini masih ditopang oleh kebijakan fiscal deficit yang cenderung akan lebih rendah ya di akhir tahun ini dibandingkan dengan akhir tahun lalu, dan juga di tahun depan juga fiscal deficitnya juga akan cenderung lebih rendah, plus ditambah lagi juga dengan kebijakan burden sharing dengan Bank Indonesia, sehingga ini beberapa faktor yang kita pikir ini masih akan tetap mendukung ya untuk mendukung pasar obligasi dalam negeri, meskipun masih akan didominasi oleh domestic investor ya, dalam hal ini perbankan ataupun dana pensiun dan juga asuransi. Sementara itu kalau kita lihat di sisi horizonnya, memang kecenderungannya karena tadi mengantisipasi kebijakan tapering yang akan dimulai di bulan November ini, dan memang kita lihat tadi kecenderungannya yield obligasi pemerintah Amerika Serikat cenderung meningkat, ini kecenderungan memang horizonnya cenderung di shortening ya, artinya strateginya menurunkan period dari rata-rata periode waktunya ya, maturity-nya ini agak diturunkan, mungkin di bawah 5 tahun ya. Mungkin sebelumnya investor masuk cukup intensif di atas 5 tahun, 5 hingga 10 tahun, tapi mungkin dengan adanya ekspektasi kenaikan US Treasury yield ini mungkin sementara waktu mereka shortening ke tenor-tenor yang lebih pendek secara umum, baik di obligasi pemerintah dan juga obligasi korporasi. Pak, kalau soal yang Evergrande itu apakah masih akan berpengaruh secara jangka panjang terhadap selera investor? Ya, kalau kita lihat kan ini, karena mengapa penting ya Evergrande itu, karena Evergrande itu adalah second largest developer property company di China, dan kita tahu juga bahwa ekonomi China itu ditopang oleh sektor properti sekitar hampir 30%. Dan ini kita lihat sendiri bahwa di kuartal ketiga yang tahun ini pertumbuhan ekonomi China sudah melambat, dan ini dipengaruhi oleh efek dari Evergrande dan juga efek dari krisis energi di China. Nah, makanya dengan adanya kalau kita lihat memang di sini Evergrande ini masih akan mempengaruhi ya potensi perekonomian China secara langsung, meskipun memang kami melihat dampaknya ke sektor properti domestik ini memang relatif cukup tidak signifikan ya, artinya rembetan faktor ataupun impact-nya ini nggak begitu besar ke pasar properti domestik, karena kalau kita bandingkan pasar propertinya di China itu memang cenderung udah overpriced dan bahkan sudah mendekati bubble. Tapi kalau kita lihat di pasar properti domestik Indonesia ini cenderung masih permintaannya, demand-nya masih cukup tinggi ya. Jadi artinya untuk rembetan efek dari Evergrande ke pasar domestik memang relatif kecil, tapi mungkin kita perlu harus memperhatikan dampaknya terhadap perlambatan ekonomi China, mengingat China masih merupakan mitra dagang utama Indonesia, seperti itu. Oke, artinya dampak dari Evergrande itu tidak akan terlalu besar begitu terhadap properti dalam negeri atau properti domestik. Kemudian Pak Joshua, kalau pada pekan ini rupiah Anda katakan tadi bergerak cukup stabil meskipun sempat menurun. Bagaimana arah pergerakan rupiah pada pekan depan? Sentimen apa saja yang akan membebani dan juga positif mungkin bagi rupiah? Ya, berbeda kalau kita lihat di minggu ini, data-data Amerika Serikat cenderung mix ya. Tadi initial jobless claim cenderung cukup positif, tapi data di hari sebelumnya mortgage application cenderung lebih rendah dari perkiraan. Sementara itu kalau kita lihat di minggu depan, ini ada beberapa data yang cukup penting yang akan dinantikan oleh investor. Di awal pekan ada new home sales dan juga consumer conference board consumer confidence, lalu mortgage application, dan yang juga cukup penting adalah GDP kuartal ketiga yang diperkirakan memang cenderung lebih rendah dari kuartal sebelumnya.
termasuk juga jobless claim yang akan dirilis tanggal 28 dan terakhir nanti investor akan menantikan University of Michigan Sentiment, Consumer Sentiment ya, sehingga kalau kita lihat secara umum di dalam beberapa waktu terakhir ini memang rupiah penguatannya cukup signifikan ya, sehingga dan tadi melihat bahwa ini mulai mendekati November ya, mulai mendekati ekspektasi dari pelaksanaan tapering, mungkin memang ruang untuk penguatan lebih jauh ini memang lebih terbatas ya. Jadi makanya saya pikir untuk rupiahnya pun juga masih akan cukup stabil ya di kisaran 1400-an ya, 1400 hingga 14.200 seperti itu. Oke, rupiah masih akan cukup stabil untuk pergerakannya pada pekan depan. Terima kasih atas informasi, waktu dan juga analisis dari Anda, Pak Joshua. Salam sehat.